satu kata Nabi, pasti ada yang dijawab. Nah, gimana kalau sedunia? Doain terus. Ini makanya penting kita doain terus. Yang pertama tadi doa kehancuran, kebinasaan untuk Yahudi, Zionis, Israel dan sekutunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu juga kita doakan kemenangan, kejayaan dan Islam menang. Allah berikan bantuan kepada saudara kita di mana saja, khususnya di Gaza. Muslimin ini diberikan kemenangan, dan yang meninggal dari kalangan mereka sudah tidak ada hitung lagi. Begitu banyak. Allah tempatkan, kita doakan Allah tempatkan yang meninggal ini di tempat para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang tidak dibolehkan ya dibenci oleh Nabi adalah tadi, jangan udah masuk isya kemudian dia tidur, sholat isya dulu. Kemudian wal hadis ba'da, ngobrol, berbicara, berbincang-bincang setelah sholat isya, ngobrol yang nggak ada urusannya, nggak ada kepentingan, manfaat untuk agama. Jadi kalau mengkaji ilmu tadi, hikayat sholihin penting. Kenapa tadi? Kalau dengan kita dengar cerita hikayat itu, kata Allah di dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Penting dan harus mendengar cerita orang soleh. Jadi siapa yang orang soleh pertama? Rasulullah. Paling solehnya orang soleh mana? Rasulullah. Belajar itu sirah. Ya. Jangan juga kalau kita dengar cerita-cerita orang soleh aja. Sebelum kita dengar cerita orang soleh, cerita orang yang paling soleh dulu siapa? Rasulullah. Maka belajar sirah. Belajar sampai itu sekalian itu, belajar tentang Rasulullah, cerita tentang Rasulullah, sirahnya Rasulullah, sirah nabawiyah, cerita tentang para nabi dan rasul, cerita tentang para sahabat, cerita orang-orang soleh, para mulia. Nah, itu penting. Kenapa kata Allah? Ma nusabbitu bihi fu'adak. Dengan cerita, kisah, hikayat akan aku berikan kemantapan di dalam hati. Ya, kita yang tadinya lagi goyang, lagi bingung gimana caranya dengar cerita tentang apa yang dialami. Ada contohnya di situ. Wah, contohnya supaya dia jadi tawakal, supaya sabar. Maka jadi sabar. Tapi kalau dalam keadaan dia labil, galau, bingung, nggak dikasih nasihat, bahkan cerita-cerita orang soleh nggak ada, ya makin stres. Ini ya, jadi penting kita menjaga akidah kita, menjaga kemantapan amaliyah kita dengan cerita daripada orang-orang soleh. Begitu juga cerita, hikayat, cerita-cerita tentang orang-orang yang baik akhlak. Ini boleh. Jadi sesuatu yang dibolehkan adalah khususnya kalau ngobrolnya bicaranya tentang ilmu atau cerita tentang orang-orang soleh, atau tentang akhlakul karimah. Kemudian apa lagi? Kalau ada tamu boleh enggak? Boleh, berhadis ma'al dhaif. Bisa ada tamu datang, boleh. Ya, tapi sebatas ngobrolnya yang baik, tetap. Boleh itu, berarti katanya ngobrol sama tamu boleh, bisa. Berarti ngobrol apa aja dong? Ya, ada batasannya. Kalau ngobrolnya ngomongin orang, adu domba, ya, ada kebohongan, jangan, tetap ya. Jadi dibolehkan obrolan yang biasa kalau memang bersama tamu pada tamu. Wa ma'a talibi hajati, itu yang boleh. Ya. Muttafaqun alaih. Karena hadisnya disebutkan hadisnya sahih. Muttafaqun alaih maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u an-nawm qabla al-isya wal haditha ba'daha. Nabi itu benci, enggak suka kepada orang yang tidur sebelum salat isya, dan Nabi benci juga kepada orang yang ngobrol habis salat isya. Jelas tadi itu, singkatnya seperti itu, jelasnya tadi sudah jelasin. Berikutnya wa Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla isya. Dari Ibnu Umar
fi akhir hayati. Ya, ceritakan Nabi salat Isya fi akhir hayatihi ay fi awakhiriha qad kana qabla wafatihi bisyahrin. Jadi sebulan sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ngomong habis salat Isya, kata sahabat, Nabi salat Isya. Terjadi peristiwa ini sebulan sebelum Rasulullah wafat. Falamma sallama, ini contoh, Nabi contohin habis sholat Isya, Nabi ngobrol dengan sahabat dengan obrolan yang baik. Falamma sallama, begitu selesai sholat Isya, salam, qala, artinya habis salam itu habis zikir, habis doa, gitu ya maksudnya. Qala, selesai sholat, berzikir, doa, lalu Nabi berbincang dengan para sahabat. Falamma sallama qala ara'aytakum ay akhbiruni, istifham wa ta'ajjub wal kaf ta'kid. Ara'aytakum laylatakum hadhihi fa inna 'ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa man huwa 'ala dhahri al-ardi al-yawma ahad. Nabi ngomong maksud bisa. Ara'aytakum hadhihi, tahukah kalian malam ini malam apa ya? Tahukah kalian malam apa ini? Kemudian kata Nabi lanjut itu sebutannya seperti itu. Sesungguhnya, karena sesungguhnya setiap 100 tahun setelahnya, la yabqa, tidak akan ada yang tersisa seorang pun dari sahabatku yang masih hidup di atas muka bumi pada hari ini. Nah, setelah Nabi wafat, maka dihitung tahun 10 Hijriah ya. 10 Hijriah ya. Tahun 10 Hijriah atau maka tadi 8 Hijriah. 10 Hijriah kata ulama 10,5. Jadi mau masuk tahun 11 Hijriah Nabi wafat. Dihitung tuh Pak. Sampai 100 tahun, berarti kan tahun 110. Itu yang dikatakan masa terakhirnya sahabat itu. Ya, yang Nabi katakan, tahukah kalian malam ini malam apa? Sesungguhnya tidaklah setelah 100 hari, 100 tahun, dan setelah mi'ati sana, setelah 100 tahun ini, semenjak dari sekarang, itu 100 tahun, tidak akan ada lagi sahabat pun, seorang pun yang hidup di muka bumi. Maka dikatakan begitu tahun 110, 120 Hijriah itu udah selesai masanya sahabat, udah wafat semua. Lalu dilanjutkanlah kurun atau masa setelahnya itu dan tabi'in. Tabi'in, ada yang tabi'in dimulai bukan dari 110-nya, ada yang hidup. Pokoknya tabi'in itu kan nggak dapetin Rasulullah. Kalau sahabat kan dapetin Rasulullah. Kalau tabi'in dimulai dari mana? Ada yang dimulai pokoknya dari semasa hidupnya Rasulullah, tapi tidak pernah melihat Rasulullah. Itu tabi'in. Nabi masih hidup Pak, tapi nggak beriman Islam. Tapi karena nggak melihat wajah Rasulullah sekalipun, bahkan dari jauh aja nggak melihat, maka disebut tabi'in. Siapa dia? Dari Yaman, yang gendong ibunya